Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ibu Yuyun. Ibu Yun. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini supaya kita semua bisa lebih bertanya lagi ya Bu. Ya. Tadi saya awal mukadimah untuk sambutan memang nggak menjabarkan tentang itu. Sebab saya takutnya tadi waktu kita kurang. Saya pikir ada acara tambahan lagi, makanya saya singkat aja. Ya alhamdulillah dengan adanya itu pertanyaan itu ya sangat senang sekali saya pengen menjabarkan tentang latar belakang Pati, terutama dari anak-anaknya latar belakangnya dari mana-mana. Jadi saya di sini kita yang khusus kita ada sebenarnya kita ada 3 asrama, sama yang SMA ada 14 anak itu 2 pengurus 19. Kalau yang untuk putri itu ada 37, 42 sama pengurus. 42 sama pengurus. Ya, jadi yang di sini alhamdulillah khusus MTS ada 21 anak dan 6 pengurus. Berarti kita total 27. Alhamdulillah di sini dikit anak banyak pengurus, Bu. Karena apa, Bu? Ya mungkin Ibu ada tanda tanya. Mungkin ya. Ya sebab kita memang mengetahui karakter anak dari awal, Bu. Kita mengetahui anak ini bukan dari Jogja, bukan dari kawasan Jogja sendiri. Ini berbagai suku, jadi kita berbagai suku ini untuk menyatukan mereka itu memang butuh proses. Makanya ya, di sini kita beberapa kali ada panggilan dari sana dan situ itu udah makan hari-hari ya Mas Habib ya. Makanya saya bertambah dulu pengurus kan kuliah ini alhamdulillah baru masuk kuliah ini sama Mbak Muni ya, sama ya satu tingkatan. Ya. Jadi di sini anak-anak di sini ada dari Jambi, ada Palembang, ada Bengkulu, ada Lampung, ada Magelang, ada Cilacap, ada juga Jogja, ada 2 anak. Riau juga ada. Riau. Jadi alhamdulillah, Bu. Tapi jujur, Bu, kita nggak mengeluarkan brosur untuk mendapatkan anak-anak ini. Ya awal 2018 sampai 2019 ya. Saya sampai kaget, Bu. Kemarin kan kita ada 15 anak. Lalu saya habis mudik dari kampung sampai ke sini. Loh, rumahnya penuh. Ini siapa? Santri baru. Siapa yang ngantar? Enggak, ikut teman ini, ikut abang ini. Loh, kok gitu ya? Ya, tapi ya alhamdulillah, Bu ya. Berarti ya memang batin kita udah disatukan sama anak-anak di sini. Ya, makanya sampai saat ini kita mempunyai berapa? 63 anak. Alhamdulillah putra dan putri. Berkat itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin amanah ini ya bagi Allah tepat atau gimana, tapi saya selalu berprasangka saya apa tepat apa enggak ini anak tempat saya gitu. Apa kuat enggak saya diberikan amanah sebanyak ini? Apa kuat enggak saya diberikan amanah? Tapi saya insyaallah lillahi taala insyaallah siap dan kuat insyaallah. Ya, sampai-sampai saya jujur, Bu, ketemu istri itu mungkin 2 bulan sekali demi anak-anak. Ya enggak? Itu demi mereka, Bu. Alhamdulillah. Istri saya orang Semarang, Bu. Ya mohon maaf, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini masih bujang apa udah keluarga? Tapi dia tampaknya masih bujang ya, dia. Ya, marah hampir paling mau bujang. Alhamdulillah, Bu, saya punya anak 3 dan kebetulan kemarin sempat ikut di sini. Itulah memang kelemahan dari saya. Sedangkan anak-anak lain kok betah di sini. Kok anak saya sendiri kok gak betah, yang 2 anak itu ya, Mas kecil. Itu cobaan bagi saya, Ibu. Mungkin ya, cobaan bagi saya. Kok saya ngasuh orang banyak ini kok mau? Kok anak saya nggak mau dia asuh sama bapaknya, mau asuh sama ibunya. Udah, saya kirim sama ibunya. Kirim sama ke Semarang itu. Jadi untuk masalah fasilitas di sini, alhamdulillah. Kita nggak, memang saya jujur dari awal saya meragukan rezeki anak. Saya kalau udah bismillah lillahi ta'ala ya insya Allah rezeki anak ada terus. Baik biaya logistik anak, baik biaya sekolah, perabotan itu alhamdulillah ada terus. Makanya saya bilang sama teman-teman yang sering memberikan untuk jariahnya untuk anak-anak di sini. Sebetulnya kalau saya sih nggak seberapa untuk anak-anak di sini. Dan dari teman-teman, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu itu sangat luar biasa, sangat membantu sekali. Yang terutama untuk di sekolah mereka. Yang kedua, di sini juga mereka ada namanya sekolah pondok pesantren Darul Muslimin. Jadi mereka kalau sore kita isi jadwal pondok. Jadi kalau wajib pagi kita kasih ke sekolah umum macam MTS sama SMP masih swasta.
Jadi kita kalau pagi emang kita ke Sikulung, kita minta bantuan sama guru-guru sana, mohon bimbingannya. Kalau sepulang dari sekolah kita yang mendidiknya insya Allah sampai pagi. Jadi habis asar sampai maghrib, isya, ibadah tahajud, habis subuh itu kita dalam mata kita. Tapi pas itu kalau jam sekolah emang kita 100% kita pasrahkan sama guru-guru. Tapi alhamdulillah saat ini masih online, jadi mau nggak mau masih kita semua yang handle loh. Jadi siang dan malam alhamdulillah juga diamanahkan sama saya. Makanya saya itu kalau bilang orang mau stres mungkin dari awal udah stres ya. Ya sebab kalau laptopnya rusak, HP-nya rusak, itu wah teriak-teriak. Ini coba apa lagi gitu. Ya Amri, mana Amri? Nah, itu dari Riau Bu. Nggak bisa pulang tahun ini, masya Allah. Jadi ada beberapa anak nggak bisa pulang. Padahal kita kemarin udah dijadwalkan semua anak pulang, tapi berhubung dari Riau bisnya penyekatan jalan itu udah sangat ketat. Kalau untuk kumpul insya Allah bisa. Untuk kumpul ada 10 anak, insya Allah lewat, mudah-mudahan lewat. Saya berdoa lewat aja lah. Ya sebab mereka tetap mau pulang, mau nggak mau mereka mau pulang. Sebab katanya saya udah 3 tahun sih belum pulang, kangen sama kampung ya. Kalau kamu punya orang tua, aku bilang ini nggak apa-apa, temuin dulu orang tua. Nanti kamu menyesal. Macam saya menyesal Bu. Saya merantau itu nggak ketemu sama orang tua sampai pulang, nggak ketemu sama sekali. Makanya saya ingin selalu motivasi anak-anak. Jika kamu punya orang tua, kalau dia pengen ketemu, temui dulu. Nanti kamu menyesal seperti saya, nggak bisa menemui lagi seorang ibumu, almarhum Mbak sekarang. Sampai saat ini dari 2006 sampai 2021 ini saya nggak bisa menemui, cuma bisa melihat makamnya saja saya pulang. Tapi itu coba saya merantau Bu. Jadi semuanya itu saya ambil hikmahnya yang diberikan oleh Allah kepada saya, itu pasti ada hikmahnya. Ya termasuk kita semua yang diberikan kepada Allah kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Kita diberikan ini pasti ada hikmahnya. Agar kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, walaupun itu cobaan apapun ujian, kita anggap itu syukur terus. Alhamdulillah, alhamdulillah ini datangnya dari Allah. Insya Allah kenikmatan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu gak berani kufur Bu. Kalau diuji segini itu saya langsung mengeluh enggak kayak anak-anak zaman sekarang Bu. Bete langsung sosmed. Enggak enak, enggak nyaman betul, enggak enak banget diajak ngomong langsung sosmed. Itu mengeluhnya di sosmed sekarang. Lebih baik kita itu mengeluh itu mengutarakan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang zaman saat ini sedikit-sedikit doa di Facebook, doa di profil itu, ya Allah. Padahal manusia, siapa yang mengaminkan? Gak ada kok. Ini kok orang lebih baik banget. Kalau saya lihat itu, saya kalau jujur Bu, kalau lihat sosmed sekarang ini, saya mencari itu yang sangat positif. Berita-berita tentang apa? Bukan mencari, kalau kebanyakan anak-anak zaman sekarang kemungkinan sih kita mencari yang negatifnya dari berita-berita sosmed. Kebanyakan mungkin sampai kita nggak sadar berapa paket kita habiskan itu hanya untuk yang negatif. Makanya saya bilang sama anak-anak, jangan sampai kita itu kenal sama Mbak Yu sama itu Mbah Google ya, Mbah YouTube sama Google. Kalau kita udah kenal dua-duanya itu habislah kita. Akhlak kita itu udah diatur sama Google, udah diatur sama YouTube. Akhlak kita itu udah nggak ada lagi nanti. Jadi itu saya mungkin tadi ya pertanyaan tadi Bu, mohon maaf udah menyebar ya Bu. Ya jadi saya menjelaskan lagi ya anak-anak di sini ada beberapa daerah ya alhamdulillah kita ada jodoh pondoknya juga, ada untuk khusus takfir. Ya insya Allah sebentar lagi tanggal berapa kita wisudawan untuk santri. Karena tanggal 1 ini insya Allah kita memberikan ijazah beberapa anak yang udah hafal juz 30. Alhamdulillah. Saya kemarin takutnya 30 juz, kita tahu juz 30. Ya alhamdulillah dapat ijazah yang pertama. Sudah 3 kali yang kemarin Habib ijazah yang pertama yang keluar alumni ya Habib ya. Itu saya penyampaian dari saya, mungkin ada kekurangan nanti bisa ada bertambah, saya tambah lagi jika ada yang masih menjanggal atau mengganjal di hati. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan penjabaran tentang latar belakang Panti Asuhan Ulil Albab. Semangat dan kompornya
walaupun kita dalam melaksanakan ibadah puasa yang mudah-mudahan tetap ada niat kebahagiaan dan kekuatan iman kita dengan disertai tenaga yang kuat dan pikiran yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata dengan kekompakan itu ya saya juga makin tinggi mentalnya di depan sini. Tadi saya down. Sebab sini ada Bapak Rektor, Masya Allah, baru kali ini saya ketemu sama Bapak Rektor kampus di sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihuda illa yaumil qiyamah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sirrah wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ayata'allamuna minhuma ma yufariquna bi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa ma yanfa'uhum li kulli amri wa nawa. Rabbi sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jadi para bapak dan para ibu, para teman-teman di sini kita dalam rangka masih di pertengahan, insya Allah kita memasuki pertengahan bulan Ramadan. Jadi izinkan saya untuk membahas sedikit tentang kewajiban itu melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah kita diberikan kewajiban berpuasa ini di setiap tahun itu ada satu kali, yang mana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 123, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi untuk kajian ya ayyuhallazi ini orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, memang kita wajib berpuasa. Tapi mohon maaf, kalau untuk masalah berpuasa ini bukan dari kalangan muslim, ya, dari agama Nasrani, ada dari Konghucu, ada Buddha, ada Hindu juga melaksanakan ibadah puasa. Kalau sekedar melaksanakan ibadah puasa. Jadi berbagai agama itu percaya dengan puasa. Tapi di sini yang mengimani, manusia yang mengimani itu dalam rangka dalam apa? Iman apa? Kan percaya dengan puasa, iya. Dari Yahudi juga percaya dengan puasa. Percaya dengan adanya kematian, mereka juga percaya dengan kematian. Percaya dengan adanya nanti ada hari kebangkitan, mereka juga percaya. Tapi di sini itulah keberuntungan umat muslim di dunia ini. Kita mempercayai yaitu la ilaha illallah. Itulah tauhid satu-satunya yang tidak bisa diikuti oleh agama manapun. Itulah kesempurnaan Islam yang rahmatan lil alamin di kaum ini. Maka ya bersyukur kita memeluk agama Islam bagi kita semua yang di sini hadir. Yang mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah melaksanakan ajaran baginda Rasulullah SAW dan selalu menjauhi larangan yang apa dilarang oleh Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita sebagai umat muslim. Bersyukur.
Tapi jangan bersyukur gara-gara kita cuma muslim ya. Kalau cuma muslim juga di mana-mana juga banyak yang namanya Islam KTP itu banyak ya. Banyak nggak? Islam KTP status Islam banyak. Kamu lihat tuh di profil Facebook itu banyak itu agama Islam, agama Islam. Tapi foto profilnya masya Allah itu kalau kita pandang itu zina mata kata orang ya. Dia mengaku Islam, itu profilnya Islam, Islamnya KTP. Ya. Kalau kita betul-betul beriman, kita beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Padahal dengan lugas, dengan kata hati, dengan lisan yang kuat, aku bersaksi, aku menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Saksi dari mana? Itu saksi palsu ya. Kalau ada orang menyaksikan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai muslim, itu adalah janji palsu. Apa namanya? Saksi palsu. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan sabda Rasulullah, apa hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah ke kita nggak ikuti. Adab kita kepada orang tua bagaimana kata kita Rasulullah. Adab kita sesama umat bagaimana. Adab kita kepada kedua orang tua atau kepada kakak atau kepada tetangga. Kita pun itu abaikan, kita acuhkan. Padahal kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, kita dianjurkan untuk berbicara jujur, kita dianjurkan untuk lemah lembut, kita dianjurkan untuk selalu bersilaturahmi, kita dianjurkan untuk mengikuti ibadah 5 waktu. Tapi kita semuanya nihil, semuanya itu hanya kata-kata belaka, hampa belaka. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya, untuk zaman saat ini memang kita sangat miris, drastis miris kita dengan kehidupan saat ini. Tapi kita tidak tahu untuk yang kedepannya lagi. Ini kan makin hari makin kalau untuk akhlak umat saat ini sangat masya Allah sedih kalau kita lihat itu. Sedih dirasakan, ya. Apalagi kalau baginda Rasulullah SAW melihat tingkah tunduk umatnya yang dinanti-nantikan nanti di yaumul akhir bersama baginda Rasulullah. Kita ini adalah umat yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sebetulnya. Tapi kenapa kita ingkar dengan perjanjian? Kita mengingkari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita acuhkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita abaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita abaikan larangannya. Gimana kita mau menjadi orang mutakin, orang yang bertakwa? Sedangkan orang-orang yang bertakwa takwa itu adalah orang yang menjauhi larangannya. Menjauhi larangan, segala larangan yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah kita ikuti. Itu namanya orang bertakwa. Kalau kita mau menjabarkan tentang takwa, itu penjabarannya luas sekali. Kita belum dari keimanan, apalagi tentang ketakwaan. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jauh. Jadi saya tuturkan para bapak-bapak, ibu-ibu, para teman semua sekalian di sini, para santri dan para pengurus semua. Ayo kita di bulan yang penuh barokah ini, mari kita musabah diri lagi. Mari kita perbanyak ingat kesalahan kita. Jangan perbanyak kita mengingat kebaikan. Kalau kita selalu mengingat kebaikan, maka kita akan menjadi orang yang angkuh. Tapi kalau kita memperbanyak mengingat kesalahan kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat mencari jalan taubat untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon para teman-teman semuanya, jika kita berbuat suatu kebaikan, itu adalah lillahi ta'ala. Kita berbuat baik hanya karena Allah, bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu, imbalan sesuatu, bukan karena kita mengharapkan pujian manusia. Manusia itu tidak bisa memberikan suatu manfaat apapun, tidak bisa memberikan suatu kemudaratan apapun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan itu kebaikan, baik wal dunia wal akhirah. Jadi manusia itu hanya kita minta itu kepada Allah semata. Jangan kita mengharap imbalan dari manusia. Kalau manusia itu tidak seberapa pemberiannya, ya, manusia itu cuma seberapa yang bisa kita rasakan. Tapi kalau Allah yang memberikan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, umat manusia, itu nggak bisa kita hitung. Saat ini kita bisa bernafas,
bisa berkumpul silaturahmi di sini. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita harus kufur nikmat? Ya, harus supaya kita berterima kasih, memuji asmanya Allah. Ya, ya Rahmanu ya Malik, ya Maliku ya Kudus. Nah, jadi kan banyak kita puji itu nama-nama agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sholat kita, ibadah kita, berbanyaklah untuk istighfar, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu menyebutkan tauhid yang paling bagus, yaitu zikir yang paling bagus, yaitu afdal zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Cuma zikir yang paling bagus itu la ilaha illallah. Kalau kita sampai ke hati, la ilaha illallah. Kalau kita sampai ke hati lagi, ke intisari hati lagi, insya Allah dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya, kita pandang dunia ini kecil. Kalau kita lihat orang punya mobil banyak, kita nggak akan merasa iri, nggak bakal dengki. Sebab kita tahu dunia ini kan kecil. Kalau kita banyak melafazkan la ilaha illallah, tapi jangan sampai di tenggorokan saja. Saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita melafazkan itu zikir kepada Allah, kalau bisa itu lewat dari tenggorokan langsung timbul ke hati, agar kita bisa memaknai arti hidup di dunia ini. Sebab kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Kita di sini ibarat kata orang Jawa itu cuma mampir ngombe sak tilok sak lawase manungsa urip di dunia ini. Nah, jadi manusia itu enggak selamanya hidup di dunia ini. Ora sak lawase manungsa urip ning dunia ini. Iki apa ini bahasa Jawa ya? Iki apa ya? Ya, ini ya agak ini. Ya, jadi kalau kita selamanya hidup di dunia ini, masya Allah, bisa hancur lebur di dunia ini. Ya, sebab manusia ini sifatnya apa? Tamak, pengen menguasai, pengen hebat, pengen dipandang hebat. Makanya kita diakhiri dengan wal akhiratu khairun minal ula. Jadi awal pasti ada akhir. Kita di dunia, mari kita manfaatkan kehidupan saat di dunia ini. Macam bulan puasa yang bulan suci Ramadan ini, bulan Ramadan, mari kita berbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Ya, mari kita banyak bersedekah, mari kita memperbanyak tali silaturahmi, mari kita banyak amalan-amalan sunnah itu banyak sebenarnya sunnah untuk sholat itu ya. Ada tarawih, ada witir, ada apa namanya itu sholat ba'da, ada qabliyah, ada ba'diyah, jadi banyak amalan-amalan itu yang untuk menambah lipat gandanya pahala di bulan suci Ramadan ini. Sebab ganjarannya luar biasa di bulan puasa ini. Kalau kita melakukan suatu ibadah kepada Allah, itu ganjarannya 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Itu saking sayangnya Allah itu, saking pengen menyucikan hamba-hamba yang berdosa itu, dilipat gandakan bahkan 10 sampai 700 kali lipat. Jadi Allah itu pengen memanggil kita nanti dalam keadaan suci semua. Makanya bulan suci Ramadan ini adalah tempat kita kalau pengen mau memperbanyak pengampunan dosa, mau penguburan dosa. Kita ingat kesalahan kita, mari kita langsung istighfar, langsung berwudu. Ya Allah, ampunilah langkah kaki saya ini yang selama ini bermaksiat kepadamu, baik yang saya ketahui atau tidak ketahui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ampunilah. Kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan dosa. Sebab manusia ini tidak lupa dari kesalahan dan kekhilafan. Maka kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak juga kita melakukan sunatullah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab ingat, hidup ini sementara, saya bilang tadi, kita hidup yang kekal itu di akhirat. Ya, kalau kita tempatnya itu nyaman, ya insya Allah tempat kita bahagia. Tapi kalau tempat kita pengen disucikan dulu dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya sebab surga itu adalah tempat orang yang suci ya. Kalau kita masih kotor, kita disucikan dulu di api neraka. Itu kata riwayat itu menyampaikan begitu. Jadi umat Rasulullah itu nanti 100% semua yang masuk
surga. Tapi itu nggak tahu jam apa namanya itu waktu untuk pembersihan penyucian dosa atau penguburan dosa itu sampai kapan, itu kita nggak tahu. Jadi mumpung sekarang ya, mumpung kita diberi kesempatan di dunia ini, mari kita perbanyak amal soleh kita ya. Mari kita perbanyak melakukan kebaikan, saling menegur apa yang kalau teman kita ada salah atau tetangga kita yang salah. Sebab watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi hamba manusia itu yang beriman itu saling mengingatkan yang tentang kebaikan. Kalau kita beriman, ya saling mengingatkan tentang kesabaran. Kalau ada teman yang salah, ya kita kasih tahu itu salah. Tapi kalau ada teman yang sering marah, kita kasih tahu kesabaran. Sabar, man sabar waqil. Barang siapa yang bersabar, dia akan berjaya. Ya. Jadi ingatkan terus. Walaupun mereka marah, ingatkan terus. Ya sabar. Ya. Sebab kuncinya surga itu adalah sabar. Ya. Untuk surga kita semuanya dipilihan oleh Allah itu gratis semua. Jadi kalau untuk neraka itu memang mahal harganya. Ya. Kita pergi ke sana, pergi ke sini itu mahal harga neraka. Jadi di sini saya cuma sebatas menyampaikan motivasi dan saya pribadi dan untuk santri, mari kita tawadu, ingat perbanyak kesalahan kita kepada kedua orang tua kita, kepada sanak famili kita, kepada kerabat kita, kepada teman sekolah atau teman main kita. Mari kita ingat-ingat terus kesalahan kita dan kita mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Dan saya akhiri untuk tausiah kali ini sebetulnya bukan tausiah ya Bapak ya, ini sebetulnya motivasi bagi saya sendiri dan insya Allah juga untuk anak-anak. Sebab rencananya kemarin yang tausiah ini adalah Al-Habib Bima, tapi sekarang ini dia lagi ada acara, mohon maaf makanya diwakilkan oleh saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan baik tingkah laku anak saya dan saya pribadi, saya mohon ampun. Jadi saya sekali lagi menegaskan, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangannya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu agar kita nanti mendapatkan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita mengharapkan kebahagiaan di dunia dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Tapi jangan lupa ya, kalau kita merasa senang di dunia, kita harus ingat akhirat ya. Nanti lupa dengan dunia, lupa sama akhirat, kita lalai. Akibat kita bahagia di dunia, lupa sama akhirat. Seharusnya kalau kita bahagia di dunia, ingatlah akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita semua nanti adalah hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para sore hari ini juga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhubung itu dengan sesuai dengan isinya susunan acara, saya akan tutup dengan doa. Untuk mengawali doa ini, dan kita melanjutkan yang lain akan menghadiri hadratul Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wa awliya wa sahbihi wa salihina wa sahabati wa tabi'ina wa ulama al-muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan si Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'zim ya man yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
وركعنا وسجودنا وقودنا وتدارعنا وتغازلنا وتعبدنا وتمم تصرنا يا رب العالمين. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Pada sore hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudari muslimin dan muslim kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ampunilah dosa almarhumah dan almarhum kedua orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Ampunilah segala dosanya ya Allah. Kumpulkanlah mereka nanti bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jika lisan kami ini dan mata kami bermaksiat kepadamu ya Allah, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui ya Allah, maka ampunilah kami. Hanya kepada Engkau lah kami memohon ampun. Hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jika tangan dan kaki kami ini melakukan bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jika pendengaran dan hidung kami ini bermaksiat kepadamu ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tiada sesuatu pun yang bisa mengampuni segala dosa kami ya Allah, yang Engkau lah Maha segalanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan terimalah amal ibadah kami ya Allah yang telah kami lakukan ya Allah. Terimalah amal ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah amal ibadah puasa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Tuntunlah kami di jalan-Mu yang benar ya Allah. Selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Selalu melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Selalu melaksanakan salat lima waktu perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Tuntunlah kami di jalan yang benar ya Allah. Jika jalan kami yang salah ya Allah, maka luruskan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Tempatkanlah kami nanti di tempat baginda bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qalban maut wa rahmatan inaka wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut waj'alna minan mu'affin bil Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati wa rabbana wa taqabbal du'a. Wa qina jannata ma'abra ya 'azizil ghafar ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.